ada suatu rumah yang dihuni oleh seorang pastor. Rumah gitu ya, dihuni oleh seorang pastor, dan dia memiliki tempat tidur, tempat tidur yang dikelilingi, ditutupi oleh kelambu tidur ya, sehingga harapannya nyamuk-nyamuk tidak menggigit dia. Namun demikian, di dalam kamar dia yang sudah dikelilingi oleh kelambu, ada seekor nyamuk yang rupanya dia diam-diam menghisap darah pastor yang gemuk itu saat pastor itu sudah terlelap, dan pastor itu pun tidak menyadari bahwa di kamar dia ada seekor nyamuk yang setiap malam selalu mengambil darah dia. Suatu hari datanglah nyamuk-nyamuk lain. Ada beberapa nyamuk yang kemudian melihat sebuah rumah, dan dilihatnya ada seorang pastor yang gemuk, yang tambun. Pikir mereka, pasti pastor ini punya darah yang lezat, darah yang banyak, kita bisa pesta pura. Akhirnya nyamuk tadi pun masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar pastor tadi. Ketika mereka mendekati kamar tadi, mereka pun melihat rupanya ada satu ekor nyamuk lain, nyamuk yang saya ceritakan pertama kali. Jadi nyamuk-nyamuk yang di luar ini, mereka juga menyapa si nyamuk tadi. Hai, halo kawan, hai. Mereka begitu gembira menyapa dengan riang, dengan ramahnya. Lalu nyamuk yang di dalam kamar tadi, yang di dalam kelambu pun melihat nyamuk-nyamuk itu, sepertinya mereka adalah kawan yang baik. Mereka begitu ramah, mereka begitu ceria, mereka begitu gembira. Akhirnya si nyamuk tadi pun menyapa. Halo, hai nyamuk, kalian dari mana? Singkat cerita, nyamuk-nyamuk yang baru datang tadi akhirnya mengutarakan niatnya supaya bisa masuk ke dalam kelambu dan bisa menghisap darah pastor tadi. Namun demikian, si nyamuk tadi, yang satu tadi dalam kelambu tadi, dia berpesan kepada kawan-kawan dia. Baiklah, aku mengizinkan engkau memasuki kelambu ini, akan aku tunjukkan jalannya, tapi dengan syarat. Apa tuh? Kata kawan-kawan dia. Gampang, kami ikuti. Kami akan penuhi syarat itu. Lalu si nyamuk tadi pun melanjutkan. Syaratnya, kalian hanya boleh menggigit pastor itu saat pastor itu sudah tertidur lelap. Ya, sekitar jam 2 pagi. Kalian boleh menggigit dan menghisap darahnya. Akhirnya kawan-kawan itu pun, nyamuk-nyamuk tadi, kawan-kawan dia menyanggupi. Oke, mantap, kami setuju. Singkat cerita, akhirnya mereka diberikan jalan rahasia sehingga masuk ke dalam kelambu, dalam kamar tadi. Tiba saatnya pastor itu masuk ke dalam kamar hendak tidur seperti biasanya. Pastor itu pun segera berbaring dan memejamkan mata. Nyamuk-nyamuk yang dari luar tadi sudah merasa tidak sabar, ingin segera menghisap darah pastor yang terlihat macam sangat manis. Lalu nyamuk-nyamuk kawan-kawan dari luar tadi pun segera mendekati pastor, hinggap di kaki pastor itu. Namun kemudian si nyamuk yang tadi awal-awal tadi, satu nyamuk tadi memperingatkan kawan-kawannya, jangan digigit dulu, kalian jangan menghisap darah pastor, ini belum jam 2, dia belum terlelap. Kalau dia terasa gatal, kita bisa celaka. Kalau pastor itu tahu kita ada di sini, kita semua bisa celaka. Namun kawan-kawan nyamuk tadi tidak menghiraukan nasihat. Mereka dengan beringas, dengan gembira, langsung menggigit pastor, tangannya, kakinya. Mereka menghisap darah. Wah, pesta kita.
Namun demikian, seperti yang sudah diduga, pastor itu pun terganggu tidurnya. Dia belum begitu terlelap, karena dia baru saja berbaring. Waktu pun juga belum menunjukkan jam 2. Akhirnya, pastor itu pun merasa gatal. Dilihatnya pun ada nyamuk di sana. Nyamuk? Beraninya kalian menggigit aku. Akhirnya, pastor itu pun marah. Dia bangkit dari tidurnya, kemudian dia mencari nyamuk-nyamuk tadi. Nyamuk-nyamuk itu pun sudah terjebak dalam kelambunya, tidak bisa keluar lagi. Akhirnya, semua nyamuk-nyamuk tadi satu persatu ditepuk oleh pastor. Semua nyamuk itu pun mati. Termasuk satu nyamuk yang sejak awalnya dia bisa menghisap darah pastor sesuka dia ketika dia menggunakan waktu yang teratur, kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dia pertahankan. Menghisap pastor ketika jam 2, menghisap darah pastor ketika pastor benar-benar sudah terlelap, sehingga dia pun selalu selamat. Namun demikian, kawan-kawan dia yang datang, kawan-kawan yang tidak tahu tata tertib, tidak tahu menghormati, tidak mau mendengarkan nasihat, yang kelihatannya seperti kawan yang sangat menyenangkan, namun pada akhirnya kawan-kawan itu justru membawa celaka kematian. Begitulah adik-adik, kawan-kawanku semua, kita memang harus berani menolak bila ada yang tidak sesuai dengan prinsip kebaikan-kebaikan yang sudah kita rutin lakukan. Meskipun sepertinya teman, menyenangkan, bergembira, senang bersama kawan. Namun hati-hatilah dalam memilih kawan. Kita harus berani menjadi terang dengan berkata tidak. Bila memang harus kita katakan tidak untuk kebaikan kita semua. Oke, begitulah kisah kita hari ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I